Nah, tadi saya udah kirim materi itu jadi textbook ya. Apa namanya, buku untuk perkuliahan bahasa Inggris. Tapi kita butuh buat ininya sih sebetulnya, mengerjakan soal-soalnya nanti ya, karena nanti kan ada pengerjaan soal. Nah, kita butuh itu nanti buku itu. Terus ada RPS atau rencana pembelajaran semester. RPS itu apa sih? Nah, RPS itu pedoman untuk perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi nanti kalau kalian mau tahu pekan ini akuntansi biaya kuliahnya materinya apa aja ya? Nah, itu nanti bisa dilihat di RPS. Terus kalau misalnya materinya nanti sampai mana, semuanya ada di dalam RPS. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk soal apa latihan gitu ya, mungkin di situ ada kali ya, saya juga lupa sih ada apa enggak di situ. Biasanya sih harusnya ada. Nah, mungkin ada yang bisa digunakan. Cuman gini, itu RPS kayaknya udah edisi yang lama, jadi untuk soal-soalnya mungkin nanti dari saya aja. Nanti kita cari soal yang ada di buku. Gitu ya, kira-kira ya. Ada yang ditanyakan nggak terkait dengan materi ini? Ini udah pada lulus akuntansi pengantar akuntansi 2 kan ya? Apalagi ngambil? Udah. Bu. Oke. Kita ada berapa kelas? Ada berapa mahasiswa ya ini? Boleh nggak dibuka dulu untuk pertemuan awal? Soalnya nanti buat ini nih, buat apa namanya, dokumentasi. Bolehkah dibuka kameranya? Sambil saya absen nih, kalian ya. Biar saya tahu siapa-siapa aja. Bentar ya. Oke. Nah, ini ada Rivelino, ada nggak Rivelino? Rivelino ada nggak? Belum hadir ya? Eberson? Eberson ada? Mana Eberson? Oke, belum ada ya? Oke, terus sebentar aja, nanti 15 menit lagi. Jam berapa tuh berarti? Sekitar jam 9:30 kalau mau off cam nggak apa-apa. Soalnya juga takutnya jaringannya nggak bagus ya. Muhammad Aldi Saifullah. Ada nggak? Halo? Nggak ada nih. Kok banyak yang nggak ada? Tahu hari ini udah mulai kuliah kan ya? Yosi Akmal. Yosi? Wah, belum ada juga. Nur Aliza? Biasanya kalau perempuan suka rajin. Ada nggak Nur Aliza? Halo? Oh, nggak ada juga. Anastasia Putrius Haryana. Ada, Miss. Ada, Bu. Oke. Anastasia. Anita Dewi. Ada, Anita. Bu. Iya, Bu. Oke, Anita. Intan Wulansari. Hadir, Bu. Saya pengen tahu kan wajahnya satu-satu. Oh ya. Kemudian Nova Sihol Marito Sirait. Nova. Nova hadir nggak? Hadir, Bu. Oke, siap. Oke, Nova. Silvi Rosiana Suherman. Hadir, Bu. Oke, Silvi. Siti Hafsah Syakira. Hadir, Bu. Oke, Siti. Fatimah Az-Zahra. Hadir, Bu. Fatimah Az-Zahra. Oke.
Kemudian sambil saya kenalan nih. Agriel Arsadel Danu Adu. Hadir, Bu. Ya, Azriel. Agril. Kok Azriel? Adiknya Aurel dong. Vinci Jones. Hadir, Bu. Oke. Nurul? Hadir Bu. Nurul. Oke, Nurul. Ramadan? Ramadan? Ada nggak? Ramadan tiba. Belum ada ya Ramadan? Soalnya belum tiba. Suci Pramesti Ramadhani. Hadir Bu. Oke. Suci. Nabila Natasha. Hadir Bu. Oke, Nabila. Virial Danti. Ini saya soalnya kalau ngajar online gini, nanti pas ketemu mahasiswanya ingetin saya. Kan saya masih belajar sama ibu. Oke, saya suka bingung. Emang iya? Oke, Virial Danti ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Riko Adil Saputra. Riko, ada nggak Riko? Nggak ada. Ainun Najihah. Ainun. Oke, Ainun. Olvi Angela Wijaya. Olvi. Hadir Bu. Oke, Olvi. Agus Purnomo. Hadir, Bu. Mana Agus? Oh, ada wajahnya. Hadir. Hadir, Oh Bu. iya, oke, sip. Putri Candika Nurfani. Putri. Hadir Bu. Oke. Kameranya. Ibu Nur Afni bukan Nurfani. Oh gitu. Oh, Iya. nanti kamu sebentar. Apa saya salah baca ya? Putri. Oh iya. Ini Nurfani tadinya. Nah, itu aja. Dari Putri. sudah Nanti minta diganti dari Syakat. Hah? Belum bisa. Nggak apa-apa. Nanti gini aja, Putri. Ini akan masalah kalau nanti kamu di ijazah. Jadi nanti kalau kamu udah mau lulus, diingetin aja ya dari pihak kampus untuk Soalnya kemarin juga udah minta diganti, cuman belum keganti juga sampai sekarang, Bu. Oke, nanti pokoknya dibilang aja sama akademik ya minta diganti karena ini takutnya sampai kamu keluar ijazah kayak gini namanya salah ya. Oke, berikutnya Yemima Passion Espani. Iya, Bu. Iya. Ya, Yemima. Oh, ini internet saya yang nggak bagus ya. Yemima ada Yemima? Hadir, Bu. Oke, Yemima. Anastasia Silvani Giawa. Hadir, Bu. Oke. Ntar saya habis absen saya pindah ke ini saya ya, tethering ya. Kayaknya kalau pakai WiFi kampus nggak stabil. Syahla Renata. Hadir, Bu. Oke, mana Syahla? Oh, itu Syahla. Esther Titira Saralarat. Hadir, Bu. Oke, Esther. Aldira Ramadanti. Hadir, Bu. Oke, Aldira. Marsyanda Musfadilah. Marsyanda. Hadir, Bu. Oke. Siti Jahra Anissa. Hadir, Bu. Mana Siti? Oke, Siti. Apriana Hotlan. Hadir, Bu. April, oke. Apriana kok April. Angelina Sari Rejeki. Hadir, Bu. Kayaknya Angelina PA-nya saya ya? Pembimbing akademiknya saya Bukan, Bu. Oh, bukan ya. Selvi Ayuning Safitri. Bukan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Selvi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Mana Selvi? Oke. Juliani. Hadir, Bu. Oke, Juliani. Hanifa. Hanifa ada Hanifa? Hanifa Nur Handayani Putri. Hanifa? Nggak ada ya? Oke.
Rizky Salma Fatia. Terakhir nih. Hadir, Bu. Oke. Baik, terima kasih ya atas sediaannya untuk membuka kamera sejenak. Bu, Ya, Bu. ya. Yozia mau dari kantor belum, Bu? Yosi ya, Yosi Iya, Bu. Akmal. Kemana tadi? Iya, Bu. Tadi itu, Bu, habis dari toilet, Bu. Oh iya, oke. Siapa lagi yang belum di absen? Saya, Bu. Kristina Bentar ya. Siapa? Kristina Emilia, Bu. Sebentar. Kristina Emilia. Coba Muhammad Aldi bentar ya. Iya, Bu. Halo, Bu. Kristina Emilia. Ya, mana? Tadi yang belum. Muhammad Aldi. Kok kameranya nggak dibuka? Kameranya dibuka dulu bentar, Aldi. Bisa nggak? On cam. Oke, kalau nggak bisa, ya udah. Oke, siapa lagi yang belum di absen? Udah semua? Saya belum, Bu. Siapa? Patricia dari Pelambon, Bu. Pindah HP. Nggak apa-apa, Aldi, nggak usah. Siapa? Siapa tadi? Patricia dari Pelambon, Bu. Patricia. Mana Patricia? Kok nggak ada wajahnya? Ini, Bu. Bisa on cam nggak, Patricia? Udah on cam, Bu. Oke. Oh, saya sinyalnya berarti yang jelek. Ya. Patricia. Ada lagi nggak yang belum di absen? Nggak ada? Udah semua? Oke, kalau udah semua, saya absen dulu ya sementara ya. Ini absen pagi. Ntar baru diinin lagi. Oke, ini dari segini banyak mahasiswa yang dari prodi akuntansi ada berapa? Ada banyak nggak? Ini campuran kan ya? Dari manajemen sama akuntansi, apa manajemen aja atau ada kelas akuntansi, ada kelas manajemen? Kayaknya campuran deh, Bu. Campuran ya? Oke. Oke, kalau gitu. Ya, jadi hari ini saya mau share dulu ya materinya. Nggak apa-apa kalau misalnya mau ini. Kalau misalnya mau apa? Off cam. Saya mau share dulu sebentar. Apa? Yang belum absen ya? Nanti ya. Di sih nggak dipanggil-panggil, nggak ada. Ntar aja ya kalau udah mau kelar. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Saya ada slide, cuman slide-nya itu karena dari buku edisi lama takutnya nggak sinkron, jadi ntar kalian bingung nih slide-nya isinya apa sih gitu ya. Itu satu hal, satu lagi slide-nya belum diterjemahin, jadi sama aja kan, mendingan saya pakai dua-duanya ini aja. Oke, jadi hari ini kita belajar materi kita di semester ini adalah cost accounting ya, atau akuntansi biaya. Jadi cost accounting atau akuntansi biaya ini adalah cabang dari ilmu akuntansi. Kalau kemarin di semester 1 sama semester 2, kalian sudah belajar pengantar akuntansi ya. Baik itu anak manajemen sama anak akuntansi, kayaknya juga anak manajemen juga dapat kalau nggak salah ya pengantar akuntansi 2. Nah, kalau pengantar akuntansi itu merupakan cabang akuntansi yang namanya akuntansi keuangan. Jadi memang tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kalau akuntansi manajemen, tujuan akhirnya nanti adalah membuat laporan manajemen yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen datanya diperoleh dari laporan yang dihasilkan di akuntansi keuangan. Jadi memang berkaitan, gitu ya. Nah, bukan hanya sebetulnya akuntansi manajemen di sini atau cost accounting di sini sebetulnya bukan hanya harus dipahami oleh nantinya tuh orang-orang akuntansi aja, enggak. Tapi orang-orang di luar akuntansi, terutama manajer, harus bisa memahami
akuntansi manajemen dan cost accounting ini. Kenapa saya bilang akuntansi manajemen? Karena cost accounting itu adalah bagian dari akuntansi manajemen. Cuman kalau cost accounting nanti lebih spesifik ke perhitungan biaya dalam proses akuntansi itu sendiri, gitu ya. Nah, di dalam cost accounting ya, kalau untuk akuntansi keuangan itu fokusnya adalah menyusun laporan keuangan, jadi fokus dari akuntansi keuangan itu adalah historical atau istilahnya kejadian-kejadian yang sudah lewat, gitu ya. Kalau belajar dulu di akuntansi, di pengantar akuntansi kan untuk membuat laporan keuangan kan kita bikin jurnal. Nah, jurnal itu adalah transaksi-transaksi yang sudah lewat, kemudian di periode ini nanti kita bikin jadi laporan keuangan, gitu. Jadi fokusnya adalah transaksi yang sudah terjadi, gitu istilahnya gitu ya. Transaksi yang sudah terjadi atau transaksi yang sudah berlalu di dalam satu periode. Nah, kalau akuntansi biaya fokusnya ke masa depan, gitu. Jadi belum terjadi, gitu ya. Jadi contohnya misalnya kita mau menjual suatu produk. Produknya udah dijual belum? Produknya belum dijual. Tapi produk ini kita akan menghitung kira-kira mau dijual dengan harga berapa sih? Gitu ya. Ambil contohnya apa ya? Misalnya produknya adalah kue ya, yang gampang, kue brownies. Pasti kan tahu semua ya kue brownies. Nah, untuk berapa sih harga kue brownies gitu, misalnya satu kotak itu harganya 45.000 misalnya. Sampai nanti akhirnya kita menjual dengan harga 45.000 itu, ada proses perhitungan dari apa aja nih yang akhirnya nanti membentuk si kue brownies. Nah, akuntansi biaya menghitung sampai nanti ketemu angka 45.000 itu. Paham ya? Jadi kalau akuntansi keuangan fokusnya di masa lalu, transaksi-transaksi yang sudah lewat, atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi, kalau akuntansi biaya justru kejadian yang belum terjadi. Jadi kayak misalnya tadi menghitung produk barang yang mau dijual, barangnya udah dijual belum gitu, barangnya bahkan mungkin barangnya belum jadi gitu ya, belum menjadi suatu produk, tapi baru diperhitungkan dulu. Kira-kira untuk membuat produk itu membutuhkan biaya berapa sih gitu. Nah, itu sifatnya kan masih masih bisa dibilang masih prediksi untuk kedepannya gitu ya. Nah, ya jadi bisa disimpulkan di sini ya, di sini nih ada nih. Kalau akuntansi keuangan fokusnya adalah laporan keuangan yang dibuat dari transaksi-transaksi yang sudah lewat. Nah, pengguna dari laporan keuangan sendiri siapa? Pengguna dari laporan keuangan itu biasanya adalah pihak eksternal umumnya. Ya, tapi bukan berarti pihak internal perusahaan tidak membutuhkan laporan keuangan, butuh tetap. Cuman yang lebih banyak itu kalau untuk akuntansi keuangan adalah pihak eksternal perusahaan. Makanya aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan itu dibuat untuk melindungi pengguna laporan keuangan yang sifatnya eksternal. Seperti siapa? Ada investor, ada kreditur. Nah, selain itu laporan keuangan juga digunakan atau dimanfaatkan atau dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh siapa? Oleh pemerintah. Ya, kaitannya apa kalau pemerintah? Dengan untuk menghitung pajak. Nah, ini membutuhkan laporan keuangan. Supplier, ya, supplier itu untuk mengetahui kira-kira perusahaan itu punya kemampuan nggak untuk membayar hutang kepada supplier, ya. Nah, satu hal lagi, kalau laporan keuangan itu bentuknya harus seragam. Jadi kalau kalian misalnya pergi ke mana ya, ke Eropa atau ke Jepang atau ke Afrika sekalipun, bentuk laporan keuangan tuh ya udah standar. Ada aset, ada liability, ada equity, pasti seperti itu. Formatnya juga pasti
kalau nggak asetnya di kiri, kemudian liability sama equity-nya di kanan, atau asetnya itu paling atas, kemudian ada liability di bawahnya, dan ada equity. Itu standar, semuanya harus sama. Seragam jadinya ya. Nah, nanti akan beda sama produk dari akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Ya. Nah, seperti yang sudah katakan tadi, akuntansi biaya atau akuntansi manajemen fokusnya adalah ke masa yang akan datang. Buat apa? Jadi tujuan dari akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa sih? Biasanya kan maksimum laba ya. Nah, terus untuk mengembangkan strategi, kemudian mengkomunikasikan kepada pihak-pihak lain. Jadi kalau mau mencapai laba maksimal itu kira-kira kita jual dengan harga berapa? Nah, kalau yang ngitung kan biasanya orang akuntansi ya. Tapi itu nanti akan diinformasikan ke bagian pemasaran, ke bagian produksi bahwa sekian loh biayanya. Gitu. Jadi informasi yang dihasilkan dari akuntansi biaya dan akuntansi manajemen ini memang digunakan untuk mengembangkan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan strategi dari perusahaan. Dan informasi yang dihasilkan dari akuntansi biaya dan akuntansi manajemen biasanya nanti digunakan untuk mengkoordinasikan ya dari proses suatu produk itu baru didesain, kemudian diproduksi, kemudian kaitannya dengan pemasarannya bagaimana, hingga nanti di akhir itu dengan mengevaluasi kinerja dari perusahaan, gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi memang komprehensif ya. Untuk makanya tadi dibilang kalau akuntansi manajemen, makanya di sini biasanya penggunanya sebagian besar ya informasi yang ada di dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen biasanya digunakan oleh pihak internal perusahaan gitu. Oke, sampai di sini ada ingin ditanyakan terkait dengan perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya atau akuntansi manajemen? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi di sini tadi kan saya kok Ibu kayaknya nyinggung-nyinggung akuntansi manajemen. Karena saya bilang tadi akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen. Apa perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya? Kalau akuntansi biaya itu fokusnya lebih kepada proses pengukuran, menganalisis dari laporan keuangan dan juga informasi yang sifatnya non keuangan. Jadi kaitannya dengan contohnya ya perhitungan biaya produksi, gitu. Kemudian nanti ada misalnya untuk perencanaan ya untuk planning, nah itu biasanya pakai akuntansi biaya di sini. Nah kalau akuntansi manajemen gimana? Nah, akuntansi manajemen itu lebih kepada pengambilan keputusan menggunakan data-data di dalam akuntansi biaya. Itu ya. Oke, nah ini nanti bisa dilihat ya perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan dari sisi apa? Pertama dari sisi tujuan informasi keuangannya, ya. Tujuannya di sini adalah untuk kalau akuntansi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau akuntansi keuangan untuk menginformasikan tentang kinerja perusahaan kepada siapa? Kepada investor, kepada bank, kepada pembuat peraturan ya atau pihak-pihak eksternal dari perusahaan. Nah, ini pengguna utama dari akuntansi manajemen atau akuntansi biaya adalah manajer di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, utamanya penggunanya dia. Nah, kalau akuntansi keuangan, penggunanya adalah eksternal. Siapa? Tadi saya sudah katakan ada investor, ada kreditur. Kreditur itu kayak bank gitu ya. Kemudian ada pembuat peraturan dan supplier. Nah, kemudian
fokus dan penekanan dari akuntansi biaya dan akuntansi manajemen di sini adalah future oriented. Tadi kan saya bilang ya, ke masa depan. Anggaran, penyusunan anggaran itu masuk ke dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Ya, nyusun anggaran tuh. Jadi perencanaan dari perusahaan kita mau, misalnya tujuan perusahaan itu adalah untuk mencapai laba maksimal. Nah, untuk mencapai laba maksimal tuh apa ya yang dilakukan? Apakah melakukan promosi ataukah membuat suatu produk baru? Nah, untuk tentunya itu nanti semuanya kan ada hubungannya dengan uang. Ya, dengan biaya, ya, kemudian juga dengan target mau pendapatan berapa sih yang diinginkan. Nah, ini semua masuk ke dalam anggaran. Nah, makanya dibilangnya future oriented atau orientasinya ke masa depan. Kemudian kalau akuntansi keuangan, ini di sini disebutkan ya past oriented atau fokusnya ke masa lalu atau yang sudah lewat, ya. Kenapa demikian? Nah, karena misalnya laporan keuangan tahun kemarin, ya, ini tahun berapa sekarang? 2022 ya. Berarti laporan keuangan tahun 2021 nantinya diselesaikan atau disajikan di tahun 2022. Tapi kalau yang tadi nih, kalau yang manajemen accounting atau cost accounting ya, dibuatnya tahun ini, dihasilkannya juga tahun ini juga. Itu ya. Sorry. Bentar ya. Sorry, saya batuk. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, aturan dalam penyusunan laporan, kalau akuntansi manajemen itu tidak tunduk pada aturan, makanya bentuk laporannya itu bisa beda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan dalam penyusunannya itu tunduk pada namanya pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi kalau di Indonesia namanya kan PSAK ya. Makanya mau itu perusahaan dari Afrika, mau itu perusahaan dari Amerika, mau itu perusahaan dari Indonesia dan negara-negara lainnya, namanya laporan keuangan namanya laporan keuangan itu pasti seragam, pasti ada komponen aset, ada komponen liabilities dan ada komponen ekuitas atau modal gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau akuntansi manajemen sama akuntansi biaya gimana? Selama ini kayak laporan penjualan, kemudian penyusunan anggaran, tidak ada format yang baku. Jadi bisa aja tiap perusahaan itu beda-beda formatnya. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, terus untuk perbedaan dari sisi jangka waktu, kalau untuk laporan yang dihasilkan dari manajemen accounting dan cost accounting, biasanya itu bisa laporan dalam waktu yang pendek gitu ya, misalnya terkait dengan biaya produksi dari sisi labor gitu ya, dari sisi tenaga kerja, berapa sih biaya tenaga kerja. Nah, itu kan perhitungannya paling cuma untuk per jam tenaga kerja tuh butuh berapa biayanya gitu ya. Nah, sementara kalau di laporan keuangan jangka waktunya itu biasanya 1 tahunan. Tuh, kalau di laporan keuangan ini ya, financial accounting. Sementara kalau manajemen accounting bisa, atau cost accounting bisa laporan yang perhitungannya tuh dalam bukan hanya jangka pendek aja, jadi bisa waktu yang singkat gitu ya, misalnya secara per jam informasi kayak jam tenaga kerja langsung, jam mesin, itu kan biasanya perhitungan per jam. Itu ya, itu dari sisi jangka waktu penyusunan laporan yang dihasilkan. Nah, perbedaannya antara manajemen accounting dan financial accounting. Kemudian
behavioral implication atau dampak kepada perilakunya. Kalau laporan cost accounting dan management accounting itu memang dibuat untuk mempengaruhi para manajer dan karyawan. Jadi misalnya kayak anggaran ya, anggaran itu kan nanti kalau kalian masuk ke materi tentang anggaran, anggaran itu salah satu fungsinya adalah memotivasi. Jadi misalnya kayak tenaga sales ya, orang sales tuh bagaimana mereka bisa mencapai target penjualan. Nah, kan targetnya itu disusun dari anggaran. Nah, kalau sampai mencapai itu, biasanya dikasih bonus nih si karyawannya. Jadi penyusunan anggarannya itu bisa menjadi motivasi buat si karyawan supaya melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Terus juga buat manajer juga sama, ya, karena ada kaitannya dengan proses pengambilan keputusan kan. Nah, kalau behavioral implication atau pengaruh untuk orang yang membaca laporan keuangan sendiri, kalau di akuntansi keuangan, ini hanya kalau untuk manajer berpengaruhnya kemana? Biasanya untuk perhitungan bonus ya bagi direksi gitu misalnya. Nah, perhitungan bonus itu direksi akan diberikan bonus kalau perusahaan mencapai laba tertentu. Nah, ini dasar perhitungannya adalah dari laporan keuangan, bukan dari laporan manajemen. Karena ini kan menghitung kinerja yang sudah lewat ya, gitu. Oke. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Tadi sampai mana saya? Bentar ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini diterima di bagian mananya, Miss? Ada. Kalau udah ini Oke ya. Nah, cost accounting itu buat apa aja lagi ya, gitu ya? Apa sih manfaat cost accounting gitu? Nah, cost accounting juga memiliki peran ya. Peran itu sebagai pendukung pencapaian strategi perusahaan atau pelaksanaan strategi perusahaan, gitu ya. Dari sisi apa sih, gitu ya? Karena contohnya aja gini, contohnya misalnya, kalau perusahaan ingin misalnya mencapai target, misalnya perhitungan biaya produksi suatu produk berapa, kemudian kalau perusahaan mau laba sekian tuh kira-kira harus menjual berapa, kira-kira harus menjual dengan harga berapa dan menjual dalam unit berapa. Nah, itu bisa dilakukan dengan bantuan cost accounting. Jadi kita bisa menghitung target. Kalau kita mau target penjualan sekian, ya nilai penjualan sekian atau target laba sekian, kira-kira kita harus jual dengan harga berapa sih? Kira-kira kita harus jual dalam berapa unit sih? Gitu ya. Itu perannya cost accounting dalam pencapaian strategi perusahaan. Nah, terus misalnya nih, permintaan atas suatu produk tuh udah banyak. Sementara kayaknya kok perusahaan kita tidak bisa memenuhi kalau tidak membuat pabrik baru gitu misalnya atau punya mesin baru. Nah, melalui cost accounting nanti kita perhitungkan kira-kira kalau kita membangun pabrik baru atau kita membeli mesin baru pada atau kapan bisa balik modal perusahaan gitu kan. Perusahaan kan nggak seenak-enaknya misalnya udah beli semua mesin gitu kan, enggak. Tapi kan harus diperhitungkan bahwa pengeluaran untuk membeli mesin itu harus mendatangkan benefit, harus mendatangkan manfaat buat perusahaan lagi. Dan yang paling penting manfaatnya itu harus cepat gitu, apa istilahnya kalau balik modal tuh cepat gitu ya, perhitungan seperti itu. Nah, itu menggunakan akuntansi biaya gitu. Ya itu sebagian lah, nanti kalian bisa baca nih di sini ada ya, kalau nggak ngerti tanya sama saya ya.
Oke. Nah, isu lagi yang sering dibahas di dalam baik itu cost accounting maupun akuntansi manajemen adalah ini tentang value chain analysis ya. Value chain analysis itu apa sih? Value chain analysis itu adalah, jadi value chain sendiri adalah tahapan dari fungsi yang ada di dalam perusahaan untuk atau tujuannya adalah untuk membuat suatu produk itu punya nilai buat si pelanggan. Nah, tahapannya apa? Ada biasanya nih kalau di dalam perusahaan tuh ada 6 fungsi yang utama dan harus ada di dalam perusahaan. Biasanya gitu. Tapi nggak selalu ya, kayak research and development. Biasanya sih perusahaan-perusahaan besar. Kayak Toyota Astra. Tahu Toyota? Yang memproduksi mobil-mobil Toyota, tahu ya? Nah, kalau perusahaan seperti itu, terus kemudian perusahaan kayak misalnya apa? Apa tuh kalau Indomie, Indofood ya? Indofood, ya. Nah, mereka pasti punya divisi research and development. Apa itu research and development? Jadi di divisi ini dilakukan proses untuk menjadikan suatu ide itu menjadi nyata gitu. Dan kayak misalnya gini, kalau dulu zaman saya kecil Indomie itu rasanya cuman apa ya? Cuman ada 3 macam kayaknya. Indomie goreng, kari ayam, sama rasa bawang gitu ya. Tapi makin ke sini, nah, ke zaman kalian deh nih sebagai mahasiswa nih, banyak banget kan varian dari Indomie, ya nggak? Siapa yang suka makan Indomie? Iya, Bu. Nah, ada varian apa aja kalau sekarang? Ada yang soto, Bu. Nah, tuh ada soto. Terus udah gitu sekarang kalau yang zaman saya mie goreng misalnya cuman kecil ya atau cuman 1 keping, sekarang untuk mie goreng aja bisa dalam bentuk jumbo gitu ya. Nah, itu adalah peran dari bagian research and development yang tujuannya mengembangkan suatu produk. Jadi kalau zaman saya dulu cuman ada 3 macam itu, udah kesininya kan mulai deh yang ada rasa, tadi kan temennya bilang tuh sotonya aja sekarang ada soto ada soto Banjar, soto Padang, makanya kan suka sering dijadikan bercandaan oh iya makan untuk makan cukup berapa 3.000 berapa sekarang Indomie harganya. Tiap hari menunya ganti-ganti, hari ini soto ayam, besok soto Madura, besok soto Banjar, besok soto Padang, tapi semuanya dalam bentuk Indomie. Jadi Indomie kan kalau kita belajar sama marketing ya, Indomie berusaha untuk masuk ke dalam daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi mereka menyesuaikan seleranya. Nah, itu adalah kerjaannya dari siapa? Dari bagian research and development. Kira-kira gitu ya perannya research and development. Nah, kalau di sini contohnya adalah Sony. Sony itu perusahaan elektronik yang memproduksi TV, kemudian CD gitu ya, terus apa lagi? Itulah pokoknya alat elektronik. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya mungkin saya hanya kenal televisi yang untuk nonton, ya kalau zaman saya kecil malahan channelnya cuma 1 gitu ya. Nah, sekarang televisi itu sudah bisa buat internet gitu. Jadi itu ininya siapa? Perannya siapa? Ya research and development. Gitu deh, pokoknya kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian bentar ya. Sebentar ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah bagian design of product and process. Jadi kalau research and development itu baru berupa gagasan, ya. Kalau di bagian desain produk dan proses itu mulai dibuat jadi nyata tuh desainnya. Jadi misalnya tadi yang gampang Indomie aja lah ya. Nah, misalnya Indomie nih
misalnya Indomie rasa soto Padang gitu misalnya. Nah, mulai diperhitungkan bahan bakunya apa. Tentunya bumbunya akan beda sama bumbu yang varian yang lama. Nah, itu mulai diperhitungkan tuh. Oh, kalau bumbunya ini kira-kira biayanya berapa. Nah, itu perannya akuntansi biaya tuh di situ. Terus biasanya tenaga kerja mungkin hanya sedikit yang terlibat ya. Yang banyak tuh nanti mesin biasanya. Nah, diperhitungkan berapa biaya penyusutan dari mesin gitu ya. Jadi fungsi dari bagian desain dan produk itu adalah membuat apa yang sudah dirancang itu supaya jadi nyata itu harus dibutuhkan berapa sumber daya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada bagian produksi. Kalau bagian produksi ini yang tadi sudah diperhitungkan berapa bahan bakunya apa segala macam, baru di sini diproduksi menjadi suatu barang ya. Nah, berikutnya adalah bagian marketing ya atau pemasaran. Nah, di bagian marketing ini bagaimana fungsinya adalah bagaimana mengenalkan si produk itu, bagaimana mengkomunikasikan si produk itu ke masyarakat luas. Kan kalau Indominya diam-diam aja nggak bilang kalau ada varian ini loh, ada varian ini lewat iklan-iklan gitu ya, atau lewat misalnya ada kegiatan promo di supermarket gitu misalnya, kan orang-orang nggak akan tahu bahwa oh iya Indomie ada rasa terbaru nih. Nah, ini pun ini adalah tugas dari bagian pemasaran biasanya ya. Kemudian distribusi ini tugasnya adalah menyampaikan produk itu sampai kepada si konsumen, baik itu konsumen konsumen dalam jumlah besar atau konsumen retail ya. Nah, terus customer service. Nah, ini setelah produknya terjual, nggak hanya berhenti di situ aja. Jadi ada istilahnya, mungkin kalau di pemasaran ada istilahnya after sale service gitu ya. Bagaimana mempertahankan pelanggan yang ada supaya dia balik lagi. Nah, di sini banyak upaya-upaya yang dilakukan. Jadi dalam perusahaan tuh ada biasanya customer service. Paling tidak misalnya dia suka memberikan informasi, ini ada produk baru nih. Jadi si pelanggan yang tadinya udah nggak beli, oh ingat lagi. Nah, terus dia akan beli lagi, kan jadi pelanggan yang loyal. Kan sebetulnya perusahaan itu lebih mending untuk mempertahankan pelanggan yang loyal ketimbang dia mencari pelanggan yang baru. Karena kalau pelanggan yang baru kan agak susah ya. Tapi mempertahankannya ini kan lebih susah lagi gitu. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan itu akan lebih memilih untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya, bonusnya ya dari pelanggan yang baru gitu. Nah, terus kenapa si 6 bagian perusahaan ini ada di dalam perusahaan itu apa sih fungsinya gitu ya? Jadi ke-6 bagian dalam perusahaan itu mereka harus bisa memberikan nilai. Jadi apa yang dihasilkan? Jadi kayak misalnya tadi proses desain, bagaimana desain yang dihasilkan itu punya nilai buat si pelanggan. Distribusi, bagaimana distribusi yang dilakukan bisa memberikan nilai buat perusahaan. Nah, jadi itu kan harus diperhitungkan tuh, ya cost-nya. Pasti kalau untuk membuat suatu hal yang bernilai bagi perusahaan pasti ada cost-nya. Nah, itulah yang nanti akan diperhitungkan di dalam akuntansi biaya ini, gitu ya. Oke, nah berikutnya ini supply chain, saya lewatin aja ya, nanti baca aja. Oke, ada key success factor. Jadi untuk melaksanakan tadi value chain dan supply chain. Jadi kalau supply chain itu gini maksudnya. Supply chain itu kalau ada produksi barang ataupun jasa di dalam perusahaan untuk pengadaannya itu harus yang bisa mendukung kelancaran dari proses produksi itu. Jadi contohnya kalau di sini ya,
Kalau di sini Coca-Cola atau Coca-Cola kan ya. Nah, Coca-Cola sampai akhirnya dia mengakuisisi perusahaan pembotolan ya, supaya apa? Supaya dia bisa dapat akses untuk produksi. Kalau misalnya dia beli botol Coca-Cola itu di perusahaan lain kan butuh waktu lama gitu ya. Tapi karena perusahaannya ini adalah anak perusahaan Coca-Cola, jadi mau nggak mau kan dia akan memprioritaskan pengiriman produksi botolnya itu untuk Coca-Cola duluan gitu. Jadi itu yang namanya supply chain. Jadi perusahaan di sini bisa fokus nantinya dalam memproduksi, dalam beroperasi. Ya, nah saya lanjutkan. Nah ini ada faktor-faktor kunci kesuksesan dari pelaksanaan value chain dan supply chain. Yang pertama adalah cost dan efisiensi. Jadi bagaimana perusahaan bisa mengefisiensikan. Efisiensi itu maksudnya gini, antara input sama output itu harus seimbang. Jadi kalau misalnya inputnya 1 gitu ya, inputnya 1, maka outputnya itu bisa ya bisa 2 gitu ya. Itu efisien tuh kalau seperti itu. Jadi dengan input yang tidak terlalu banyak tapi bisa menghasilkan output yang banyak, itu adalah efisien gitu ya. Terus juga yang menjadi faktor kunci adalah kualitas. Ini nggak main-main ini. Karena ketika satu perusahaan tidak memberikan kualitas yang seragam, yang konsisten, yang kontinu lah gitu ya, maka ini akan membuat pelanggan itu bisa lari ke pesaing. Nah itu biasanya nggak mau. Makanya kalau kayak sekarang semua kayaknya fokus dari segala perusahaan saat ini adalah bagaimana mempertahankan kualitas dari produk dan jasa yang diberikan. Kenapa? Supaya pelanggannya itu, apalagi zaman sekarang kan, kalau ada pelanggan yang kecewa tuh disebar melalui sosmed. Akhirnya nyebar ke orang-orang lain, mengakibatkan si produk atau jasanya nggak akan dipakai lagi. Nah itu kan jadi masalah nanti buat perusahaan. Jadi makanya perusahaan zaman sekarang ya mereka sangat perhatikan kualitas, mempertahankan kualitas ini. Makanya ada istilah namanya total quality management nanti ya. Kemudian faktor kunci lainnya adalah waktu ya. Waktu di sini termasuk dalam hal produksi dan dalam hal memberikan respon kepada konsumen. Ini jadi penting banget kalau zaman sekarang ya. Kalau produk tidak diproduksi secara tepat waktu, nanti kan akan kekurangan stok tuh. Ketika terjadi kekurangan stok akibat produksi yang macet gitu ya, maka pengaruhnya ke keuntungan buat perusahaan. Gitu. Jadi bisa aja nanti si pelanggannya lari ke perusahaan lain yang udah punya persediaannya. Gitu. Jadi misalnya ada satu produk nih tadi saya kasih contoh kan kayaknya brownies gitu ya misalnya ya. Misalnya ada karena mixernya rusak sehingga browniesnya nggak bisa diselesaikan. Akhirnya pelanggan yang tadinya mau beli, dia beli ke toko kue lain. Nah, pelanggan yang harusnya memberikan pemasukan buat perusahaan kita kan jadi kabur ya. Jadi kita nggak dapat pemasukan tersebut. Nah itu cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara keterlambatan waktu. Juga dalam respons kepada si konsumen. Misalnya, apalagi ini kayak misalnya di konsumen yang nggak sabar gitu ya. Misalnya kok, contoh deh kayak di restoran gitu ya misalnya. Kita mau makan tapi lama banget. Nah ini kalau tidak ada antisipasi dari pihak si restorannya misalnya, kalau karena lama gitu ya, entah itu minta maaf atau memberikan apa gitu, nah makanya akan berpengaruh juga terhadap perolehan pendapatan dari si perusahaan itu ya. Terus inovasi juga merupakan faktor kunci kesuksesan ya. Jadi ada istilah yang bilang kita harus inovasi
Kalau enggak, perusahaan kita bisa mati. Jadi misalnya, contoh gitu ya, contoh kalau zaman dulu handphone mungkin hanya digunakan untuk telepon, hanya untuk mengirimkan pesan. Tapi contohnya nih gara-gara pandemi kemarin, yang mau mengharuskan kita ya, melakukan semua kegiatan itu dalam jarak jauh dan akhirnya membutuhkan teknologi telepon tadi. Jadi telepon yang dulunya cuman hanya bisa untuk telepon, hanya bisa untuk SMS mengirimkan pesan, sekarang dilengkapi dengan jaringan internet ya. Jaringan internetnya juga diperbaiki. Nah, kebayang nggak kalau misalnya di zaman yang sekarang serba cepat, tapi teleponnya masih kayak zaman dahulu kala yang yang jaringan internetnya lama, pakai gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi inovasi adalah merupakan satu hal yang penting dilakukan. Nah, kemudian ada ini sustainability. Nah, sustainability ini bahwa perusahaan itu bukan hanya didirikan untuk sekarang aja, tapi harus jangka panjang. Makanya dia harus menjaga hubungannya bukan hanya si perusahaan itu sendiri, tapi dengan lingkungan sekitar, tidak merusak lingkungan. Nah, itulah pokoknya namanya sustainability. Jadi, kalau sekarang tuh perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan tuh justru banyak orang yang suka gitu dibandingkan sama perusahaan yang merusak lingkungan. Ya, contohnya seperti itu, tapi banyak sih sebetulnya dimensi dari sustainability itu. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan dikit lagi ya. Nah, berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan, sebagaimana kita ketahui itu, biasanya ada 5 langkah. Ini kenapa ini harus tahu gitu ya kalian? Kenapa kalian harus tahu? Karena ini nanti dikombinasikan dengan perhitungan biaya yang dimana hasil perhitungan biaya itu digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan di sini 5 langkah pengambilan keputusan ini sendiri adalah yang pertama mengidentifikasikan problem dan ketidakpastian yang ada. Gitu. Jadi contoh di sini ya, contoh misalnya si perusahaan ini, si manajer dari perusahaan ini punya 2 pilihan utama. Ya, apa sih permasalahannya terkait dengan apakah dia harus naikin harga dari si koran atau dia menaikkan harga iklan dari masing-masing koran. Jadi kalau ini dibebankan ke konsumen, kalau ini dibebankan kepada konsumen juga sih, tapi konsumen iklan gitu ya. Itu. Jadi ceritanya ini permasalahannya adalah ya, ini perusahaan penerbit koran ini mau menurunkan biaya produksi. Jadi setelah diidentifikasi permasalahannya ada 2 pilihan utama. Nah, dari sini kemudian kita cari informasi, dikumpulkan ya informasi terkait dengan kalau mau menaikkan harga jual, mau dinaikin seharga berapa? Kemudian ada nggak pengaruhnya nanti buat pelanggan gitu, sampai seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya pilihan yang lain, misalnya naikin harga iklan aja deh. Nah, mau dinaikin harga iklan berapa? Terus pengaruh nggak nanti dengan pemasangan iklan? Gitu. Nah, terus yang ketiga yang dilakukan ya adalah membuat prediksi. Nah, membuat prediksi ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan ini tadi 2 pilihan tadi. Jadi kalau pilihan yang pertama dipilih, nanti gimana? Kalau pilihan yang kedua yang dipilih, nanti gimana? Nah, ini ada membuat prediksi. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita bikin prediksi dulu. Nah, baru yang keempat, membuat keputusan dari alternatif-alternatif yang ada. Tadi kan alternatifnya ada banyak tuh ya. Nah, buat keputusan dari alternatif-alternatif yang ada. Yang mana yang mau kita gunakan? Nah, yang terakhir adalah mengimplementasikan ya dan mengevaluasi
hasilnya tadi kayak gimana sih gitu. Jadi kan tujuannya kan untuk menurunkan biaya gitu ya. Nah, kalau misalnya keputusannya adalah naikin harga iklan gitu. Nah, nanti dievaluasi kalau sudah di akhir periode apakah ada kenaikan kinerja dari laporan keuangan atau gimana gitu. Ya, ini langkah yang kelima. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Bentar ya. Sedikit lagi nih ya. Nah, berikutnya adalah ini key success factor juga sebetulnya, cuma dari sisi manajemen accounting. Nah, jadi maksudnya di sini kalau seorang manajer ya dalam membuat suatu keputusan yang strategis, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Ya, ada 3 hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pertama adalah cost benefit approach. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan, kita pikirin dulu tuh manfaatnya berapa besar, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat itu berapa besar. Kalau kita ngambil keputusan biayanya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan, nggak usah. Gitu. Kalau manfaatnya sama ininya sama, gimana Bu? Manfaatnya dengan biaya yang dikeluarkan juga sama. Sebetulnya kalau menurut saya juga itu ya jangan gitu ya. Paling nggak harus ada kelebihan manfaatnya daripada biaya yang dikeluarkan. Ya. Terus juga yang menjadi perhatian juga adalah behavioral and ethical consideration. Ya, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya dalam proses pengambilan keputusan ya diperhitungkan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Ya, misalnya bagaimana, misalnya gini, kan tadi gunanya laporan budget gitu ya, misalnya untuk memotivasi karyawan untuk lebih bagus lagi dia atau lebih rajin lagi dia misalnya gitu ya melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ya. Oke, terus yang berikutnya adalah biaya yang berbeda itu biasanya untuk tujuan yang berbeda juga. Itu maksudnya apa sih? Nah, misalnya untuk pembuatan laporan keuangan eksternal kepada pemegang saham gitu, misalnya investor, ya. Misalnya harus ada biaya promosi, gitu. Misalnya yang dikeluarkan, gitu ya. Nah, biaya promosi ini biasanya nggak kecil, biasanya besar. Nah, supaya tidak menjadikan rugi, karena kalau biayanya besar banget kan terus rugi. Jadi diapain? Nah, bisa kita amortisasi atau kita bebankan ke misalnya sampai kapan umurnya sih ini ya umurnya suatu aset gitu misalnya sampai berapa lama gitu. Nah, itu diperhitungkan nanti apakah kita bebankan ya atau kita perhitungkan secara keseluruhan atau kita kurangin, kita amortisasi kayak pengurangannya. Jadi nggak langsung dimasukin saat itu juga biayanya sekian gitu, enggak, tapi sedikit-sedikit kita akui biayanya. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Oke. Ini nggak usah. Nah, ini biasanya ya. Kalau seorang akuntansi biaya itu adanya di mana? Ini adanya di sini. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Baik, kalau gitu mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu aja ya. Nanti kalian bisa baca, saya belum ngasih PR. Nanti dibaca ininya apa namanya RPS-nya. Minggu depan kita belajar apa sih? Terus lihat di bukunya gitu ya. Saya untuk minggu ini juga belum ngasih latihan-latihan gitu ya. Nanti mungkin akan saya kasih
latihan kalau udah pertemuan kedua, ketiga, ya. Oke. Oke. Sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau absen lagi untuk yang terakhir. Tadi yang belum di absen lagi siapa? Virial Danti tadi udah. Ada lagi nggak yang belum di absen? Saya, Miss. Saya Bu. Siapa? Bu. Riko. Ya, Riko Adil Saputra. Oke. Saya, Bu. Bentar ya. Riko Adil Saputra. Kemudian siapa? Ramadan. Saya, Bu. Siapa? Ramadan. Ramadan, Bu. Oke. Kesulitan itu nggak tadi masuk? Masuk Zoom-nya. Oke, siapa lagi? Udah? Rivelino nggak ada? Eberson nggak ada? Hadir, Bu. Siapa? Eberson, Bu. Oh, mana aja kamu? Baru hadir. Jaringannya tadi mungkin lemot tadi, Bu. Terlewat, Bu. Oke. Terus Nur Aliza ada nggak? Nggak ada. Terus Hanifa nggak ada ya? Oke, kalau gitu ya. Berarti ada 3 anak yang nggak hadir pada hari ini. hadir, Bu. Oke. Ya, berarti Rive doang nih. Yang belum hadir sama Nur Aliza ya. Nur Aliza Pramadanti Khairunisa. Oke, kalau gitu bentar. Baik, jika demikian, mungkin saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita kuliah lagi. Dibaca RPS-nya ya. Kita belajar apa semester besok. Kita belajar apa pekan depan. Kemudian materinya nanti lihat di textbook yang udah saya kirimkan ke kalian ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Oke, baik. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini dulu ya semuanya. Tetap Baik, sehat. Bu. Selamat siang semuanya ya. Yang Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Banyak. Ya, waalaikumsalam.